Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti program pesantren Ramadan online, ya. Nah, tanpa izin Allah mungkin kita tidak bisa mengikuti program ini. Baik, tak lupa pula selawat dan salam kita berikan ke Habibana junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Baik, hari ini kita akan bahas topik kedua mengenai meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini adalah suatu masalah karena memang kalau tidak ada motivasi belajar tentu semua kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Seperti yang kita lihat di kasus kelas-kelas kita, ya, lebih banyak siswa itu tidur daripada mendengar gurunya. Kenapa? Karena mungkin kurangnya motivasi dalam dirinya untuk belajar. Kan bukan tidur, cerita pun sering, ya. Itu pengalaman saya di kelas. Nah, jadi ada beberapa kiat yang harus kita pakai, ya, atau kalian gunakan supaya kalian itu termotivasi dalam belajar, ya. Karena di dalam masa remaja itu motivasi belajar itu merupakan kendala besar bagi sebagian pelajar, gitu. Kenapa? Karena di dalam ketika remaja itu rasa ingin untuk bercerita atau berteman dengan temannya itu lebih besar daripada rasa ingin belajar di sekolah. Itu kendalanya di situ, ya. Nah, dalam pemberian materi mungkin juga salah satu kendala, ya. Kenapa sih siswanya nggak punya motivasi? Mungkin penyampaian materi yang kurang inovatif dan kreatif sehingga siswa tersebut tidak tertarik dengan materinya. Nah, dalam pemberian materi mungkin itu tugas guru supaya siswa kita ini termotivasi untuk belajar. Nah, kali ini saya hanya akan membahas kiat-kiat bagaimana kalian termotivasi dalam belajar di kelas atau di sekolah, ya. Nah, sebelum saya bahas bagaimana kita bisa mengembangkan motivasi, tentu kita harus mencari tahu dulu motivasi Anda untuk datang ke sekolah, ya. Karena kalau dalam pertanyaannya ada sering saya bertanya, kalian ke sekolah itu ngapain sih, gitu. Nah, itu pertanyaan persimpelnya, gitu. Kebanyakan mereka bilang atau kalian bilang itu, saya ke sekolah itu karena ingin belajar, gitu. Tapi sampai di sekolah kenyataannya bukan belajar. Belajar selalu ditanya kenapa kamu sekolah, belajar, gitu. Nah, jadi untuk meningkatkan motivasi, cari tahu dulu dalam diri kalian itu ke sekolah ngapain, gitu. Mau ngapain sih, gitu, ya. Terus apa motivasinya kalian sekolah tuh. Mungkin sebagian siswa ada yang memang termotivasi, gitu, karena dia memang punya target dalam kelas, gitu, atau di sekolah itu ada target tentu. Nah, tapi kebanyakan, ya, hampir rata-rata memang banyak yang tidak termotivasi. Bahkan sempat saya bertanya kemarin kepada beberapa siswa itu, kamu kenapa sih sekolah, gitu, ya, disuruh orang tua, gitu. Jadi kan motivasinya bukan dari diri sendiri tapi dari orang tuanya, memaksa, gitu. Seharusnya kan siswa itu diberi motivasinya itu, ya, didukung, ya, seperti memberikan apa, gitu, supaya dia mau belajar ke sekolah. Jadi sebenarnya memang masalah bagi kita, ya, ketika siswa itu tidak termotivasi dalam belajar. Dia datang hanya pengen bercerita, berbagai cerita dengan teman-temannya tanpa harus mengikuti pelajaran. Nah, jadi yang pertama itu, ya, cari dulu, ya, apa sih motivasi dalam diri kita dalam berangkat ke sekolah atau belajar di sekolah, gitu, ya. Nah, kemudian
di sini nanti saya juga akan bahas beberapa langkah ya untuk meningkatkan motivasi tersebut. Kita mulai dari yang pertama adalah bertemanlah dengan orang yang memiliki semangat belajar tinggi. Nah, kenapa kita harus berteman dengan orang yang punya semangat belajar tinggi? Karena dengan berteman dengan mereka tentu itu akan meningkatkan motivasi kita gitu. Jangan kita berteman nanti kepada orang-orang yang memang tidak ada motivasi belajarnya. Tentu itu akan berpengaruh kepada diri kita sendiri ya. Nah, di usia remaja teman memang sangat mempengaruhi perkembangan diri kita. Nah, itu dia tadi. Jadi ketika remaja perkembangan diri kita itu memang dipengaruhi oleh beberapa teman gitu. Kalau kita berteman dengan orang yang pintar, insya Allah kemungkinan kita bisa pintar gitu. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang malas, ya kita ikut jadi malas. Nah, jadi ketika berkumpul bercerita, ada aja pembahasan ya. Jadi supaya memotivasi kita itu ya, memotivasi kalian ya cobalah berteman dengan teman-teman yang memiliki semangat belajar tinggi ya, sudah. Nah, karena berpengaruh besar ya. Tapi kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu bukan berarti nanti ketika ujian kita minta jawaban sama dia. Nah, itu yang salah gitu. Maksud dan tujuannya itu adalah berteman sama mereka itu supaya kita dibimbing, ikut berpartisipasi. Misalnya nanti diskusi membahas sesuatu materi ya. Kalau kita bergabung sama orang-orang yang punya semangat belajar tinggi, maka mereka akan membahas sesuatu itu dengan serius, tidak dengan main-main. Maka kita pun juga harus serius sama mereka ya. Jangan nanti ketika ujian langsung kita tanya sama mereka ini gimana. Nah, itu nggak cocok gitu ya. Itu bukan memotivasi tapi mengajak membuat curang gitu. Nah, makanya pada saat punya teman yang seperti itu, punya semangat belajar tinggi, kita harus bergabung di situ ya, supaya kita terikut mempunyai motivasi dalam belajar dan punya semangat dalam belajar ya. Itu deh. Nah, kemudian teman ini juga berpengaruh ya dalam perkembangan pembelajaran gitu ya. Makanya tadi saya bilang teman yang baik itu hasilnya baik. Teman yang nggak baik tentu nanti kita juga nggak baik nanti ya, seperti kalian banyak main-mainnya, tidak mau mendengarkan guru. Jadi bergabunglah dengan orang-orang yang punya semangat belajar tinggi sehingga kalian itu terikut menjadi siswa yang punya semangat belajar. Nah, tapi ya memang sih kenyataannya memang tidak sesuai dengan kenyataan memang, karena kalau sudah berkumpul otomatis yang dibahas bukan pelajaran tapi yang lain. Tapi mudah-mudahan kalau orang-orang yang punya semangat belajar tinggi ketika diskusi mereka tidak akan bahas yang lain, tetap membahas mengenai pelajaran. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya topik yang kedua adalah buatlah sebuah target pencapaian. Maksudnya pencapaian apa yang akan dia dapatkan dikejarnya dalam belajar di kelas gitu ya. Nah, karena target ini adalah menjadi poin penting yang wajib untuk direncanakan. Jadi sebelum ke sekolah buat dulu poin-poinnya, targetnya apa. Hari ini saya targetnya apa? Apakah nanti mendapat nilai bagus? Apakah mendapatkan pelajaran yang baik? Tentu kan berpengaruh terhadap pencapaian tadi itu. Nah, jangan seperti saya bilang tadi, tujuan ke sekolah ngapain? Oh, nggak tahu tujuannya mau ngapain. Hanya buatlah buah target pencapaian supaya tahu jelas kita ke sekolah itu ngapain. Nah, karena Anda tidak bisa hanya mengandalkan ingatan saja, karena daya ingat otak kita tidak akan bisa untuk selalu mengingat semua hal. Jadi pencapaian itu supaya gampang diingat ditulis. Nah, ya jangan diingat. Kalau diingat gampang lupa, jadi ditulis, kemudian tempel di buku. Jadi setiap buka buku tahu gitu nih pencapaiannya apa sih, pencapaian hari ini apa gitu. Jadi
targetnya apa, pencapaiannya apa, ya. Tulis di buku. Bahkan kalau kita lihat ada dulu sebuah film, ya judulnya itu 5 cm, dia bilang gini, buatlah mimpimu itu 5 cm tepat di matamu. Supaya apa? Supaya kamu bisa lihat impianmu di situ. Terus kamu lihat impianmu sehingga kamu mencapai apa yang kamu inginkan, ya. Jadi jangan jauh-jauh. Makanya dari di sini dibikin pencapaiannya, buatlah sebuah target pencapaian. Pencapaiannya apa saja, ya, diurutkan gitu. Misalnya kamu pencapaian, ya, kamu ingin menjadi hafiz Quran, itu tulis gitu. Bulan sekian targetnya harus hafal sekian surah, ya. Bulan depan harus hafal surah ini, bulan depan lah, sehingga motivasi untuk menghafal itu meningkat dan target yang dicapai itu akan terpenuhi, ya, seperti itu. Atau nanti pencapaiannya apa, kemudian misalnya nanti di bidang olahraga, oh target saya menjadi main bola yang handal, udah, nah, ini targetnya sekian, latihannya apa, targetnya sekian, targetnya ini, nah, kemudian pasanglah waktu targetnya berapa bulan, jadi sehingga kita termotivasi, tidak ada lagi main-main gitu, ya. Lalu apalagi misalnya target pencapaian di bidang kurikulum, misalnya pembelajaran apa gitu, misalnya nanti di bidang biologi atau di bidang bahasa Inggris seperti materi saya gitu, ya. Targetnya apa? Bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan lancar. Nah, ketika sudah ada kemauan dan ada target, tentu itu memudahkan siswa atau kalian itu untuk belajar, ya, supaya apa? Supaya mencapai target tersebut. Seperti materi pelajaran saya, ya, bahasa Inggris ini memang banyak yang belum mencapai target, tapi mudah-mudahan kalau kalian punya impian dan target dan mau berusaha, itu pelajaran yang saya berikan itu tidaklah sesulit yang kalian kira, ya. Sama jika ingin berbahasa Inggris dengan baik dan lancar, ya. Jadi jangan lupa, yang kedua adalah harus punya target pencapaian. Apa sih ke sekolah, ya. Jadi bukan hanya datang, duduk, diam, terus itu pulang. Itu bukan target namanya. Nah, oke, itu yang kedua. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, buktikan bahwa Anda itu cerdas, ya. Kenapa dibuktikan gitu? Karena setiap manusia itu kan diberi otak untuk berpikir, ya, ya. Karena sehingga kita bisa menentukan bahwa apa yang mau kita kerjakan itu harus berdasarkan dengan kemampuan kita, ya. Nah, yang menentukan Anda cerdas sepenuhnya bukan karena otak saja, tapi ada juga yang namanya keinginan. Jadi cerdas itu bisa dibilang berhubungan dengan keinginan, ya, bukan berhubungan dengan nanti misalnya pemikiran atau otak gitu, ya. Jadi cerdas ini keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Makanya tadi saya bilang ada target, ya. Makanya cerdaslah kita untuk mencapai target tersebut. Kenapa? Karena kita punya keinginan untuk mencapai sesuatu, ya. Nah, jadi bisa kita bedakan cerdas dengan pintar itu ada sedikit perbedaan, ya. Kalau cerdas itu eh, ada sesuatu yang kita inginkan untuk kita capai. Tapi kalau pintar itu ya mungkin pencapaiannya hanya mengejar nilai. Tapi kalau cerdas, dia misalnya cerdas dalam mengamati situasi, cerdas dalam pembelajaran. Artinya bukan hanya otak saja yang bekerja, tapi juga keinginan dalam diri kita untuk belajar, ya. Nah, karena seseorang yang mempunyai keinginan tinggi, maka dia akan memiliki motivasi yang tinggi pula. Nah, misalnya ingin menjadi seorang seperti materi saya kemarin, ya, mempunyai keinginan untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, dia keinginan tinggi menjadi pengusaha, maka tentu harus dimotivasi dengan yang tinggi, memotivasi tinggi, ya, sehingga usahanya berjalan dengan baik.
Jadi apalagi di dalam kelas, ya, harus memiliki keinginan tinggi. Misalnya dia tadi saya bilang contohnya belajar tahfiz atau ingin menjadi hafiz, nah maka dia harus cerdas dalam mempelajari atau menghafal Al-Quran, ya, hingga targetnya tercapai. Nah, lalu setelah kita membuktikannya, kita harus setelah mempunyai motivasi tinggi tersebut, maka kita akan buktikan kepada orang-orang di sekitar kita dulu, nah, bahwa kita itu atau kalian itu mempunyai keinginan tinggi dalam belajar apapun, ya, sehingga membangkitkan motivasi dalam diri kalian, ya. Kalian ingin apa, tentu kan untuk memenuhi keinginan tersebut kan harus ada motivasi tertentu. Kita ambil contoh misalnya kita ketika ingin membeli sebuah handphone baru, ya, itu keinginannya seperti itu. Nah, tentu kan motivasi dia untuk memiliki handphone itu kan ada gitu. Bagaimana caranya dia supaya bisa memiliki handphone baru? Maka dia mungkin dengan bekerja, dengan membantu orang tuanya, mungkin dikasih handphone gitu. Nah, sama seperti belajar. Bagaimana sih mencapai pembelajaran yang baik atau nilai yang itu? Nah, tentu dengan pembelajaran yang baik, sehingga termotivasi untuk mencapai nilai tinggi. Apalagi nanti misalnya teman kalian itu mendapat nilai lebih tinggi dari kalian, tentu itu kan menjadi suatu motivasi yang besar loh. Kenapa dia bisa kita enggak gitu, ya? Kenapa dia bisa mendapat nilai A dengan saya dapat B gitu? Nah, tentu sistem belajarnya yang harus dirubah, ya, dan itu akan membangkitkan motivasi kita dalam belajar. Artinya kita bersaing sama mereka, bersaing dengan sehat, ya, jangan bersaing dengan tidak sehat dalam mencapai penilaian gitu. Intinya dia bisa, kenapa kita tidak gitu, itu aja sih sebenarnya. Makanya keinginan itu harus kuat, ya. Jangan nanti ketika ada temennya yang lebih bagus terus kalian itu merasa oh dia kan pintar. Tidak seperti itu. Seperti saya bilang tadi, Allah itu menciptakan otak manusia sama, tergantung kita bagaimana mengembangkan otak tersebut dengan kecerdasan kita sendiri, ya. Jadi istilahnya kalau kita bilang ya nggak ada yang bodoh sebenarnya, karena otaknya sama kok besarnya gitu, ya, sama kok dibaginya, tapi bagaimana mengembangkannya itulah yang sulit, ya. Makanya perlu motivasi dalam belajar, ya. Tadi bangkitkanlah keinginan kalian untuk belajar. Untuk apa sih belajar keinginannya, ya, dengan target-target tertentu, ya. Setelah itu baru buktikan kepada orang-orang bahwa Anda termasuk orang yang mempunyai keinginan tinggi, ya. Kenapa? Karena dengan modal tersebut Anda juga memiliki motivasi untuk semangat belajar, ya. Ketika Anda bersemangat belajar, maka Anda akan menjadi orang yang lebih cerdas. Itu yang ketiga, ya. Nah, kita lanjut yang keempat. Belajarlah dalam suasana yang baik. Nah, ini penting gitu, ya. Makanya bangkitkanlah suasana yang baik dalam diri kita, karena kadang kebanyakan siswa kita ini atau kalian ini suasana di rumah itu kalian bawa ke sekolah. Nah, itu maka akan timbul jadi masalah nanti. Kenapa? Ketika di rumah ada masalah, kalian bawa ke sekolah, maka nanti di sekolah dia bakal, ya, mungkin bisa emosinya naik, bisa uring-uringan, bisa nggak mau ngapa-ngapain, ya. Makanya buatlah suasana diri itu menjadi lebih baik, ya. Nah, bagaimana caranya supaya suasana hati kita baik? Nah, itu ditentukan oleh diri kalian sendiri. Nah, contoh misalnya sistem belajarnya yang sistem kita bersantai gitu, ya, tapi serius. Bercanda, kita kasih bercanda, tapi nanti ketika serius kita serius gitu, ya. Jangan terus-terusan bercanda, ya. Lalu ada juga nanti misalnya kalau bisa dibuat supaya lebih suasananya baik, kita belajar di outdoor, ya, di luar kelas, ya, di luar kelas, di taman pun juga bisa. Nah, sehingga
suasananya itu membuat perasaan kita nyaman untuk belajar materi tersebut. Jadi suasana juga menentukan motivasi kita untuk belajar. Karena suasana hati, suasana kelas itu pasti akan sedikit banyaknya mempengaruhi sistem belajar kita. Kalau sudah bosan belajar di dalam kelas ya kita coba di luar, tapi di luar bukan main-main ya. Jangan kalau misalnya pelajaran PJOK, wah senangnya luar biasa. Kenapa? Karena belajar di luar kelas gitu. Itu ujung-ujungnya cuma main bola gitu, bukan belajar yang lain ya. Nah jadi boleh kita belajar di luar, tetapi dengan peraturan atau dengan etika yang berlaku. Hanya untuk merubah suasana supaya kan di kelas itu mungkin agak bosan ya, kita pindah ke lokasi, disesuaikan dengan materinya gitu, disesuaikan materinya. Kira ini materi apa gitu supaya suasananya nyaman dan enak buat siswa. Dan tentukan kalian belajarlah dalam suasana yang baik ya. Atau tempat lain mungkin belajar di perpustakaan juga bisa. Kemudian karena kalau ada perpustakaan ini suasana emang udah aman ya, udah tenang, kita bisa fokus belajar ya. Makanya ya kalau misalnya tidak di outdoor, kita bisa pakai perpustakaan untuk belajar supaya suasana pembelajaran itu tetap lebih baik dan nyaman. Kalau sudah nyaman, maka udah gampang kita membuat siswa atau membuat kalian itu tenang, nyaman dan termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah membentuk kelompok belajar. Nah, ini dia. Ya. Membentuk kelompok belajar ini bersama seperti prinsip yang pertama tadi, yaitu berteman dengan orang yang baik atau bermotivasi tinggi. Nah, kalau belajar kelompok ini biasanya memang tidak semua orang senang belajar kelompok, tapi kan tidak ada salahnya dicoba ya. Karena ketika belajar kelompok akan banyak pengetahuan yang kita dapatkan atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan atau sharing lah ya. Kalau dalam pembelajaran mungkin berdiskusi mengenai soal-soal ujian atau soal-soal latihan yang diberikan guru, tapi bukan diskusi untuk bukan satu orang saja yang berdiskusi. Artinya kalau dalam soal itu diskusi itu terjadi ketika ada masalah ya, kita bahas ini gimana ya caranya mengerjakan ini gimana gitu. Nah, jika tidak tahu mungkin nanti ketika kita sendiri mengerjakan tidak tahu, mungkin ketika diskusi kita sudah tahu penyelesaiannya seperti apa ya. Nah kemudian ketika berdiskusi ini kita akan bertukar ilmu ya, bertukar ilmu dengan banyak teman, saling membantu untuk tetap berada di jalur yang tepat. Artinya untuk berada di jalur yang tepat itu ya bagaimana menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran tadi ya. Misalnya soal-soal kalian yang mau kalian kerjakan itu dengan cara diskusi mungkin lebih gampang ya, karena memang lebih nyaman belajar sama teman ya. Karena kalau kita belajar langsung mungkin ada sedikit kendala karena kan terlalu formal, tapi kalau bersama teman kita bisa sebelum diskusi mungkin bisa bercanda dulu baru nanti serius gitu ya. Tapi kebanyakan kenyataannya ya kalau diskusi bukan membahas pelajaran, malah membahas yang lain. Nah, hasil apa? Pekerjaan tak selesai, ilmu pun tak didapat. Lebih banyak bercerita hal-hal yang nggak penting ya. Makanya kalau diskusi pun tadi ya saya bilang pilihlah teman yang memang mempunyai motivasi belajar tinggi, bukan teman-teman yang malas untuk berdiskusi ya. Oke, selanjutnya berpikir luar. Nah, ini maksudnya apa nih ya? Berpikir di luar itu maksudnya kadang-kadang Anda atau kalian itu harus menanyakan dalam diri kalian sendiri ya, sebenarnya tujuan saya sekolah ini apa sih. Nah kan kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, coba tanyakan dalam diri kalian, tujuan saya ke sekolah ini ngapain ya. Kalau dia nggak tahu tujuannya berarti nanti belajarnya itu nggak tahu prosesnya seperti apa ya.
Tujuannya harus tahu. Tanyakan diri dulu, tujuan saya sekolah ini ngapain. Nah, karena kalau sudah tahu tujuannya, maka itu akan menjadikan diri kita termotivasi ya. Sehingga yang namanya belajar itu sangatlah penting. Kalau sudah tahu tujuannya, sekolah itu apa tujuan sekolah tadi? Ya. Nah, perlu diingat pula semua hal tersebut sebenarnya merupakan sebuah komitmen dalam jangka panjang. Nah, jadi kenapa kita harus menanyakan tujuan kita sekolah itu? Karena memang nanti itu berpengaruh ke depannya gitu. Karena nanti ketika nanti kita tamat sekolah, kita nggak tahu ini mau ngapain habis tamat sekolah, ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu sejak awal tujuan kita ke sekolah itu mau ngapain, ya. Tapi ketika nanti sudah tahu tujuannya mau apa, untuk kedepannya itu sangat membantu. Nah, misalnya tujuannya dia pengen mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya gitu ya. Selama ini nggak tahu sih ini dia bagusnya di bidang apa dalam pembelajaran. Carinya di sekolah itu kan, oh dia masuk ke biologi, belajar biologi, ternyata bukan. Nanti masuk ke belajar fisika juga tidak. Coba lagi nanti ke bahasa Inggris, dia mulai tertarik dengan bahasa Inggris. Maka ketika dia sudah termotivasi, maka tentu dia akan mencari tahu seperti apa, bagaimana belajar bahasa Inggris tersebut. Nah, nanti saya akan bahas juga nanti di materi selanjutnya itu bagaimana belajar bahasa Inggris ya. Nanti itu materi setelah ini ya. Nah, jadi berpikir dulu seperti itu ya. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu Anda harus sekolah itu apa ya? Ya. Jika Anda belajar itu lari maraton, maka Anda tidak akan memiliki tekanan terlalu besar dan dengan peningkatan motivasi Anda akan terjaga. Nah, jadi belajar itu kalau kita anggap seperti lari maraton itu kan jauh ya, maraton itu jauh. Nah, jadi kalau Anda memiliki tekanan terlalu besar dan dengan peningkatan kecil, motivasi Anda akan tetap terjaga. Jadi lari maraton itu kan bukan lari cepat-cepat. Larinya memang santai tapi jaraknya jauh. Artinya gini, kita boleh mengejar sesuatu. Lari maraton itu kan kita pasti mengejar sesuatu gitu ya. Nah, artinya ketika kita lari maraton kita bertahap-tahap untuk mengejar tersebut gitu. Jangan langsung ngegas cepat gitu, jarang bisa berhasil. Tapi ada tahapan-tahapan tertentu, pelan-pelan larinya ya. Oke, pelan-pelan kita mencapai target tadi ya. Nah, itu dia. Karena ketika peningkatan kecil terjadi dalam diri kita, maka itu akan memotivasi kalian untuk tetap belajar ya. Jadi lari maraton gitu kan, ambil contoh lari maraton lah ya, larinya kan nggak terlalu kencang, pelan. Nah, ketika sudah sampai akhir baru larinya kencang. Sama seperti belajar, ketika di akhir-akhir nanti udah mau tamat, nah baru kita gas ya, dengan belajar. Kenapa? Karena ketika akhir-akhir kan kita punya target untuk mendapat nilai terbaik. Nah, baru kita gas larinya, belajar ulang-ulang lagi materi-materi kita ya. Nah, jadi motivasinya segera bangkit ketika sudah dapat target. Oh, saya harus dapat nilai sekian untuk misalnya nanti mau ikut ujian kelulusan, masuk ujian perguruan tinggi negeri. Nah, itu termasuk motivasinya. Jadi dari awalnya maratonnya startnya pelan-pelan, larinya santai, simpan tenaga, gitu sudah mau tamat langsung digas lari dengan cepat supaya sampai finish dan mendapat target dari motivasi belajar tersebut ya. Oke, yang terakhir tentu ini juga jangan dilupakan ya. Jangan lupa itu bersenang-senang. Maksudnya di sini bersenang-senang bukan senang-senang kemana gitu ya. Maksudnya ketika sudah belajar itu seminggu belajar jenuh, kita boleh ambil waktu untuk refreshing gitu ya. Jangan belajar terus juga gitu. Nanti bisa pusing kepala kalau belajar terus. Jadi misalnya nanti hari Minggu kita pergi sama keluarga ya, itu termasuk refreshing, bersenang-senang sama keluarga kemana gitu. Jadi jangan fokus juga ke belajar terus gitu ya. Ada waktu refreshing silakan gunakan, manfaatkan ya. Karena memang refreshing ini perlu ya supaya mencernihkan pikiran kita gitu ya.
Jadi waktu termotivasi, sehingga nanti setelah semua kejenuhan itu hilang, maka motivasi kita akan bangkit lagi untuk mengikuti pelajaran ya. Ya. Kalau kita hanya fokus belajar, mungkin ada masa jenuhnya ya. Makanya tadi cobalah untuk ambil waktu sedikit untuk bermain sejenak ya, apakah dengan teman, dengan keluarga. Lebih bagus dengan keluarga, karena kita bisa saling berbagi bersama keluarga, karena waktu untuk keluarga itu adalah waktu yang paling penting. Betul kan Dek? Betul kan Pak Suade? Baik. Kemudian jangan lupa untuk menghargai diri Anda sendiri dengan cara meluangkan waktu sejenak untuk sekedar hangout dengan teman atau bersantai bersama keluarga, ataupun hal lainnya yang juga bisa membuat Anda refreshing beberapa saat. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Jadi refreshing itu perlu, jangan fokus ke pembelajaran saja, karena kalau sudah lari maraton tentu kan capek, itu butuh waktu istirahat untuk bersantai-santai ya. Jadi silakan ambil waktu itu, manfaatkan waktu santai itu untuk merefresh kembali pola pikir dan semangat belajar kita supaya bisa bangkit kembali. Jadi itulah beberapa poin yang saya bisa berikan untuk bagaimana sih cara memotivasi belajar. Saya ulang kembali, ada tadi itu ya. Yang pertama dengan orang yang baik, yang punya motivasi tinggi atau semangat belajar tinggi. Kemudian buatlah sebuah target pencapaian. Kalian sekolah pengen mencapai apa? Lalu buktikan bahwa Anda cerdas ya dengan pencapaian tersebut. Kemudian belajarlah dalam suasana yang baik. Membentuk kelompok belajar, berpikir luar, dan terakhir adalah cobalah untuk mengambil refreshing setelah melakukan pencapaian tersebut. Baik, saya rasa itu saja materi kegiatan pesantren online ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya berikan dan dimanfaatkan ya, dilaksanakan, diaplikasikan dalam diri kita. Buat saya juga buat kalian ya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.